Kolose pasal 3, hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kembali Kolose pasal 3 ini masih bergabung dengan Kolose pasal 2 dengan perikop carilah perkara yang di atas. Nah, Paulus sudah membagikan tentang mencari perkara yang di atas. Sesudah itu di Kolose pasal 3 ini dimulai dengan karena itu. Jadi karena itunya itu disebabkan dengan adanya penjelasan-penjelasan Paulus di pasal 2 dari ayat 16 sampai ayatnya yang ke-23. Kita baca ulang ya supaya bisa ngerti kenapa ada kata karena itu di awal dari Kolose pasal 3. Nah, carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Nah, ini jadi dikatakan janganlah kita biarkan orang-orang lain yang menghukum kita dengan mengenai makanan dan minuman, supaya kita tidak tertuduh. Kalau ada orang yang datang mengatakan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, kita perlu tahu dan percaya Tuhan yang menunjukkan mana yang bisa dimakan, mana yang tidak. Karena bagi Tuhan sebenarnya kan dikatakan oleh Paulus di pembacaan yang lain di kitab 1 Korintus pasal 6 ya, kalau saya tidak salah ingat, di situ dikatakan bahwa semua baik. Jadi semua baik, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Jadi seperti itu yang Paulus mau katakan. Nah, kalau ada orang yang datang untuk mencoba mengatakan kita terhukum mengenai makanan dan minuman atau hari raya, bulan baru atau hari Sabat, nah Paulus ajar di sini untuk jangan membiarkan diri kita dihukum oleh orang-orang tersebut. Mungkin datang mengatakan, kalau kamu tidak ikutin adat ini, kamu terkutuk. Atau kamu tidak ikuti tata cara nenek moyang. Nah, ini kenapa sebelumnya di Kolose 2 ayat yang ke-8 Paulus sudah ngajar juga supaya berhati-hati, supaya jangan ada yang menawan kamu jemaat di Kolose dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi semuanya itu hanyalah yang menurut Kristus. Nah, ini yang disampaikan tentang mencari perkara yang di atas. Nah, ayat 20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Roh-roh dunia itu saat kita telah mati bersama Kristus, kita bebas. Itu harusnya ya. Tetapi kenapa yang kenyataan? Ya, tetapi kenyataan yang ada masih banyak sekali kita orang percaya yang belum bebas dari roh-roh dunia. Masih dipenuhi dengan kemarahan, dipenuhi dengan iri hati, dipenuhi dengan kepahitan, dipenuhi dengan kesombongan, dipenuhi dengan kenajisan. Jadi ini yang perlu kita sadari dan melihat bahwa saya sudah bebas dari roh-roh dunia ini. Tapi kalau saya melihat diri saya belum bebas, nah inilah pengerjaan yang saya perlu kerjakan. Karena saat kita terima Yesus, kita mati bersama-sama dengan Yesus dalam baptisan,
Jadi perlu mati dulu supaya manusia lama kita, karakter kita, kehidupan lama kita itu mati. Sudah dikubur bersama Kristus. Nah, roh-roh yang selama ini nempel sama kita itu sudah bebas dari kita. Kita dibebaskan, tetapi kan pada kenyataannya yang kelihatan kita perlu kerjakan. Di alam roh sudah bebas, tetapi kita perlu kerjakan terlebih dahulu supaya kita lihat, saya yang dulunya suka panikan, saya suka marah-marah, saat belajar tentang kebenaran ini saya sadar dan tahu bahwa saya sudah bebas dari roh dunia. Kalau mau datang lagi paniknya, ingatkan diri, kamu sudah bebas dari roh panik. Roh Kudus tolong saya supaya saya sadari ini dan saya tidak panik lagi saat ada situasi yang datang. Nah, itu yang akan kita rasakan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Yang suka membentak-bentak, suka marah, suka bohong, suka berpikiran yang kotor, yang najis, itu semua dari roh. Kita bisa kerjakan dari hari ke hari untuk bebas dan bebas dan bebas, sehingga nantinya kita akan menghasilkan buah roh kesabaran, buah roh kasih, buah roh kelemah lembutan, penguasaan diri, kebaikan, kelemah lembutan. Semua kita bisa hasilkan kalau kita terlebih dahulu sadar bahwa saya sudah bebas dari roh-roh ini. Dan nanti minta tolong Roh Kudus yang akan tuntun itu pengerjaan. Kalau sudah puluhan tahun berteman baik dengan roh kemarahan, kalau tiba-tiba mau hilang, tidak bisa seperti itu. Kita perlu kerjakan, kita perlu untuk melatih diri dari hari ke hari, dari pemarah menjadi orang yang tidak suka marah, dari suka bohong menjadi orang jujur. Itu perlu dilatih dan dilatih dan dilatih. Bisa gagal mungkin di awal-awal karena udah kebiasaan, sudah terlalu lama di situ, tetapi saat terus melatih diri pasti bisa untuk nantinya menghasilkan buah yang manis, yang akan memuliakan Tuhan. Nah, kita lanjut dulu. Jadi di Kolose pasal 2 ini juga mengatakan bahwa, saya ulang ayat 20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini. Jadi ini tadi yang dia gambarkan, kenapa masih menaklukkan diri kepada ajaran turun-temurun, roh-roh dunia, ajaran yang palsu dan kosong. Jadi kita perlu kenali dan membedakan mana ajaran daripada Tuhan dan mana ajaran kosong dan palsu dari dunia, supaya kita jangan menaklukkan diri kepada rupa-rupa peraturan yang bukan daripada Tuhan. Dilarang makan ini, dilarang duduk di depan pintu, dilarang banyak sekali larangan-larangan. Kalau itu tidak larangan dari Tuhan, ya tidak usah ikuti, karena itu hanya ajaran-ajaran kosong dari dunia. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya memakai barang, hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Jadi ada banyak di sekeliling kita ya, ajaran manusia. Oh, kamu tidak boleh begini. Ajaran orang tua yang orang tua kita dapat dari orang tuanya juga. Nah, orang tuanya mereka dapat dari orang tuanya yang dulu belum kenal Tuhan. Mereka cuma belajar dari kehidupan dan melihat mungkin satu kali duduk di depan pintu dan jatuh atau bagaimana kalau ada orang yang lewat, atau jadi sakit perut karena angin kan. Kalau biasa itu angin kalau dua arah datang itu bisa membuat pusing atau sakit perut. Nah, orang-orang dulu, orang tua, nenek-nenek kita belum tahu tentang itu. Jadi anak-anaknya dilarang, iya jangan, mungkin ada hantu lewat yang ini kalau kamu duduk di depan pintu. Nah, ajaran ini dilanjutkan lagi ke anak, dilanjutkan ke kita. Nah, kalau kita yang dulu tidak mengerti kebenaran, kita percaya dan tidak akan berani duduk di depan pintu kalau sudah sore-sore, lanjutkan lagi ke anak berikutnya. Nah, mari saat kita tahu kebenaran, tidak perlu menaklukkan diri kepada aturan-aturan yang ada. Nah, saya cerita satu pengertian saya yang ajaran-ajaran dari adat kami. Kalau orang pakai baju hitam itu artinya ada yang mau meninggal.
Ya, kalau baju hitam itu ya, jadi kita dilarang pakai baju hitam kalau nggak ada orang mati, kalau banyak orang pakai baju hitam, karena itu katanya pertanda ada yang meninggal. Nah, waktu saya sudah di Swiss, saya bawa ini ajaran yang saya terima waktu saya masih di Indonesia. Jadi saat kami misalnya mau keluar dan saya pas pakai baju hitam, keluar dari kamar, suami saya juga pakai baju hitam, anak saya juga pakai baju hitam. Langsunglah ajaran itu datang dan saya ketakutan. Jangan sampai ada yang mau meninggal di keluarga saya karena semua pakai baju hitam bersamaan. Karena itu ajaran yang saya terima. Saya marahinlah mereka. Maksudnya saya bilang lah, ayo ganti baju, tidak boleh pakai baju hitam bersama-sama. Dan saya bilang karena nanti itu tandanya ada yang mau meninggal di dalam keluarga. Nah, ini yang ajaran begitu yang perlu kita patahkan. Karena tidak ada di dalam Alkitab dikatakan kalau kamu pakai baju hitam semua akan ada yang meninggal. Ya, tetapi memang kebiasaannya kita pakai baju hitam untuk berkabung, tetapi bukan karena kita pakai dan kita menubuatkan akan ada yang meninggal. Itu kan pengertian saya dulu, ajaran yang saya mengerti dan saya terima. Jadi jangan taklukkan diri kita kepada ajaran-ajaran yang karena kebiasaan nenek moyang kita dulu, nenek kita mungkin pas 2 orang pakai baju hitam atau 3 ada yang meninggal. Dilanjutkanlah cerita ke anaknya cerita ke kita, cucu-cucu. Nah, kalau kita percaya kita lanjutkan, saya lanjutkan ke anak. Tapi sekarang saya tidak pakai lagi ajaran itu karena saya sudah lebih mengerti tentang kebenaran. Saya tidak takut lagi kalau pakai seperti itu untuk memakai baju hitam. Ayat yang ke-23, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dan dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi ini ditutup di Kolose pasal 2 dengan ayat 23. Nah, baru kita masuk di ayat pertama Kolose pasal 3. Karena itu, yang semuanya tadi, jangan taklukkan diri kepada ajaran-ajaran manusia, tetapi kita tahu taklukkan diri kepada apa yang diajarkan oleh Kristus. Kita percaya bahwa saat kita sudah mati bersama Kristus, kita sudah bebas dari roh-roh dunia. Nah, karena itu kita masuk di Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, nah tadi ayat 20 Kolose 2 mengatakan apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Saat kita mati, kita bebas dari roh-roh dunia. Nah, di ayat 1 Kolose 3, Paulus katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Untuk bisa dibangkitkan perlu mati dulu. Tidak ada orang yang dibangkitkan tanpa mati. Bukan namanya dibangkitkan. Jadi kita mati dulu bersama Kristus di Kolose 2 ayat yang ke-20. Nah, di Kolose 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bagaimana caranya? Kita mati dulu bersama dengan Kristus melalui baptisan kudus. Kita dibaptis, kita tenggelam bersama dengan Dia. Kita mengikuti ajaran, bukan ajaran kosong, bukan filsafat kosong yang palsu, tetapi ajaran Yesus yang menghidupi sendiri. Dia pergi ke Sungai Yordan, menemui Yohanes, minta dibaptis, memberi diri untuk dibaptis. Baptis Tuhan Yesus, dia masuk di Sungai Yordan, tenggelam di Sungai Yordan. Setelah dia keluar dari dalam air, langit terbuka dan turunlah roh Tuhan seperti dalam bentuk burung merpati, dan terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kita yang mau memberikan diri kita kepada Kristus, kita perlu tinggalkan dulu manusia lama kita. Kita perlu mati dulu bersama dengan Dia. Kenapa kita memberi diri untuk dibaptis? Nah, saat kita dibaptis, kita masuk di dalam air baptisan, tenggelam di dalam seluruh tubuh kita, ujung kaki sampai ujung kepala, tenggelam di dalam baptisan. Itu tanda bahwa kita mati bersama dengan Yesus. Dan saat kita mati bersama Yesus, saat kita dibangkitkan, itu seperti contoh ya, saya kasih ilustrasi. Ini pengajaran saya dapat juga dari mentor saya tidak dapat sendiri, saya belajar dari mentor saya, dan saya sangat mudah untuk mengerti. Jadi saat kita dibaptis itu, kita masuk di dalam air.
Nah ini kita bisa ambil contoh, kita itu masuk di dalam air baptisan dan kita tenggelam bersama dengan Yesus, kita mati bersama dengan Dia, dan saat kita keluar dari dalam, kita sudah tenggelam, dibungkus oleh Kristus. Kita tidak kelihatan lagi karena kita sudah mati, yang kelihatan adalah Kristus. Kenapa Paulus mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, saat kita keluar, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas, bukan lagi manusia yang sama saat saya sebelum dibaptis dengan saat saya sudah tenggelam dan keluar dari air baptisan, saya dibangkitkan bersama Kristus. Saya harus mengusahakan mencari perkara yang di atas. Perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, jadi cari dulu perkara di atas, kemudian pikirkan. Nah, cari perkara yang di atas apa? Mengampuni, ada kasih, ada belas kasihan, ada kesetiaan, ada kasih mesra, ada kelemah lembutan, ada kebaikan. Semua itu kita perlu cari lebih dahulu. Nah, kalau kita sudah cari, pikirkanlah. Kita dapat itu, kita pikirkan. Jangan sekarang pikirkan terus seperti yang dulu. Kita cuma pikir bagaimana caranya supaya saya kaya, bagaimana supaya saya dapat uang banyak, bagaimana supaya anak-anak saya nantinya sekolah tinggi-tinggi, nanti kerja tinggi-tinggi, yang punya jabatan, punya banyak uang, punya banyak rumah, punya banyak mobil. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Cari perkara yang di atas. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Nah, saat kita terus mengatakan itu, memikirkan itu, pikiran kita akan dipenuhi dengan pikiran Kristus. Ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saat kita menerima Dia, kita mati, hidup kita tersembunyi. Yang tadi contoh ilustrasi tisu, kita ditenggelamkan, kita mati, dan keluar nantinya bangkit bersama dengan Dia. Ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Jadi saat kita mempercayai Dia dengan total 100%, nah saat Yesus yang adalah hidup itu menyatakan diri kelak, datang kembali nantinya, kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini janji saat kita mau mati bersama Dia, kita akan dibangkitkan bersama Dia. Dan kalau kita dibangkitkan, Kristus yang adalah hidup, pasti kita akan peroleh hidup juga. Dan kita akan menyatakan diri bersama dengan Yesus di dalam kemuliaan. Perikop yang berikut, manusia baru, ayat yang kelima. Jadi ini setelah mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, ada manusia baru di depan, bukan lagi orang yang sama. Harusnya seperti itu. Jadi kalau kita bilang saya percaya Yesus, saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Yesus, perlu ada yang berubah, yang baru dalam hidup kita. Bukannya hidung saya yang berubah ya, atau muka kita yang berubah, bukan, tapi karakter kita, cara-cara kita, cara kita berhubungan dengan orang lain, cara kita berbicara, cara kita menghadapi masalah. Semua itu ada yang baru, transformasi, manusia baru. Untuk ada manusia baru pasti ada manusia lama. Nah, jadi dari manusia lama ke manusia baru, caranya bagaimana? Ayat yang kelima. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi untuk menjadi manusia baru, matikan dulu dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi, bukan cuma 1, 2, tetapi segala sesuatu. Nah, apa saja yang duniawi itu? Yaitu 1, percabulan, 2, kenajisan, 3, hawa nafsu, 4, nafsu jahat, 5, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ternyata keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Sudah punya 3 mobil, masih mau beli mobil, diparkir saja di garasi. Sudah punya 10 sepatu, masih mau beli lagi sepatu. Sudah punya
banyak sekali baju mau beli terus baju. Jadi hati-hati kalau sudah masuk di dalam keserakahan di sana, itu ternyata sama dengan penyembahan berhala. Nah, penyembahan berhala artinya kita menduakan Tuhan dalam hidup kita, dan Tuhan katakan bahwa Dia adalah Allah yang cemburu. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Ternyata ini tadi, segala sesuatu yang duniawi itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Nah, orang-orang durhaka adalah siapa? Orang-orang yang menghidupi hal-hal yang duniawi tadi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, kita belajar mengenali apakah saya pernah berpikir cabul atau najis, ada hawa nafsu. Kita terus-menerus, inilah yang kita perlu kerjakan. Kalau kita tidak bisa menahan nafsu jahat di dalam diri kita. Nah, nafsu jahat bagaimana? Orang senang melihat kejatuhan orang lain. Orang senang melihat kalau orang lain gagal. Nah, tapi kalau kita dipenuhi oleh kasih, kita akan bersyukur kalau orang lain berhasil, orang lain kita lihat ada perubahan yang baik dalam hidupnya, bukan malah dikritik. Saya tahu tuh dia pergi, dicarikan cerita-cerita yang jelek supaya keberhasilan orang lain itu enggak divalidasi oleh orang lain. Nah, ini yang kita perlu belajar untuk terus menguasai diri supaya kita tidak masuk di dalam segala sesuatu yang duniawi itu. Nah, ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Kita pernah di sana. Tetapi saat tahu kebenaran, Roh Kudus menuntun kita supaya tidak di dalam lagi. Dulu suka gosip, senang sekali digosip, gosok-gosok makin asyik katanya itu gosip. Tapi setelah tahu kebenaran, orang mau gosip, cepat kita alihkan pembicaraan. Ayat yang ke-8, tetapi sekarang, jadi yang pertama tadi untuk menjadi manusia baru, matikan dalam diri ya. Nah, ayat yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Jadi ada dimatikan, ini dibuang. Apa yang perlu dibuang? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kalau selama ini hanya marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut, buang semua itu, ganti dengan yang kebalikannya. Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Sebelumnya suka dusta, bohong-bohong, tidak jujur kepada pasangan, tidak jujur kepada bos, atau bos tidak jujur kepada anak buah. Nah, di sini dikatakan jangan lagi kamu saling mendustai, jujur satu dengan yang lain. Kenapa? Kalau kita sudah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, ya jangan dipakai lagi tuh baju lama, baju yang suka bohong, baju yang suka keluar kata-kata kotor dari mulutnya, keluar fitnah, keluar marah, geram, dan kejahatan. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi kita ganti baju ya, seperti kalau kita ganti baju, keluarin baju lama, pakai baju yang baru. Nah, ini manusia baru itu saat kita sudah kenakan perlu terus-menerus diperbaharui. Jangan bilang terus, iya saya sudah ganti baju, tetapi itu perlu diperbaharui. Baju pun perlu dicuci supaya tetap wangi, supaya tetap bersih. Nah, ini kalau kita sudah pakai manusia baru, karakter-karakter baru, itu perlu terus-menerus kita jaga, kita perbaharui. Dari sudah sabar menjadi lebih sabar, menjadi lebih sabar, menjadi lebih sabar lagi. Dan itu ada ujian-ujian yang Tuhan izinkan supaya kita semakin dimurnikan, kita semakin dibersihkan dan dipercantik oleh Tuhan. Ayat yang ke-11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Semua satu, hanya di dalam Kristus. Ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya,
Kenakanlah belas kasihan. Nah, saat kita tahu bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, Dia yang menguduskan kita, Dia yang mengasihani kita, Dia yang mengasihi kita, kita perlu mengenakan belas kasihan. Belas kasihan kepada siapa? Mungkin pasangan kita yang lagi sakit. Sakitnya bagaimana? Sakitnya karena pelit, tidak mau memberikan uang belanja lebih dari yang dibutuhkan. Padahal istri sudah pusing 7 keliling mengurus keuangan, tapi suami cuma kasih uang bulanan seadanya. Padahal ada cukup uang dan dia pakai malah untuk kepentingannya sendiri. Nah, itu salah satu penyakit kan, bisa sakit. Nah, itu butuh belas kasihan, terus mengasihi suami sampai Tuhan mengubahkan dia menjadi seorang suami yang murah hati kepada istrinya. Yang berikut, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini yang perlu dipakai. Tadi dimatikan, ada yang dibuang, tanggalkan manusia lama, nah pakai. Ini yang perlu dipakai. Mengenakan belas kasihan, 1. Kedua, kemurahan. Ketiga, kerendahan hati. Keempat, kelemah lembutan. Dan kelima, kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Pengampunan, kesabaran, itu Tuhan sudah perbuat untuk kita. Nah, Dia mau supaya kita perbuat juga. Ayat 14, dan di atas semuanya itu, di atas semuanya ini yang penting sekali, dari atas semua yang sudah Paulus bagikan, kenakanlah kasih. Kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Paulus sudah bagi di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 ya, dari 1 sampai 7. Di situ bagaimana sekalipun Paulus bilang di situ, sekalipun aku memberikan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku tidak ada gunanya. Seperti itu ya, yang dia sudah bagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Yaitu sekalipunnya Paulus tentang kasih. Nah, itu kita sudah baca di 1 Korintus 13, bisa baca ulang lagi kembali kalau mau untuk lebih dibukakan kembali. Jadi di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Izinkan Kristus yang memerintah dalam hati kita, damai sejahteranya yang memerintah dalam hati kita. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yaitu kita sudah baca tadi, Yesaya 48 ayat yang ke-17 dan 18. Kalau kita mengikuti perintah-perintahnya. Maaf ya, saya baca ulang tadi, mungkin saya ingat saya belum baca semua ya. Jadi saya belum baca semua tadi, maaf, saya sudah sebut tadi ayatnya tapi saya belum baca semua. Kita baca ulang Yesaya 48 ayat 17 sampai 18. Tadi saya baru baca ayat yang ke-17. Saya ulang, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, ini kunci supaya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Kita perlu memperhatikan perintah-perintahnya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Inilah kalau damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, maka itu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bagaimana itu memperhatikan perintah-perintah Tuhan? Kita
cari dulu apa saja perintah Tuhan, kita tahu apa perintahnya, kita minta pengertian dari Roh Kudus untuk mengerti perintahnya, karena kita bisa salah ngerti perintah. Ya, bisa saya sering kali salah ngerti kalau misalnya diperintah pergi ambil piring. Saya ambil piring tapi mungkin yang dibutuhkan piring besar, karena saya kurang dengar kalau dibilang piring besar, saya pergi ambil piring kecil. Jadi kita perlu pasang telinga baik-baik supaya perintahnya kita dengar dengan tepat, supaya kita tidak salah melakukan. Nah, saat kita memperhatikan perintahnya, kita dengar baik-baik, kita mengerti, kita lakukan. Jadi bukan artinya di sini memperhatikan perintahnya kita pelototin itu, kita tulis perintahnya kita pelototin dengan mata, tapi kita perlu mengerti, kita dengar baik-baik, kita mengerti, dan kita praktekkan. Kalau dibilang perintah Tuhan ampuni musuhmu, praktekkan itu, ampuni. Suami menyakiti, ampuni dia. Anak-anak menyakiti, ampuni. Terus lakukan damai. Kalau masih bergantung kepada kita, usahakanlah hidup damai dengan semua orang. Nah, jadi ini kita sudah tahu bagaimana supaya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Perhatikanlah perintah-perintah Tuhan. Yang berikutnya, jadi saya ulang, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah, bersyukur dalam segala keadaan. Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Bagaimana supaya perkataan Kristus dengan segala kekayaannya diam di dalam kita? Kita perlu tahu apa itu perkataan Kristus. Jangan cuma perkataan orang-orang di sekitar kita yang diam di dalam hati kita. Kita dengar itu tetangga kita cerita tentang tetangga lainnya, itu yang diam dalam hati kita. Tetapi yang kita perlu diamkan dalam hati kita adalah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya. Cari, semuanya lengkap ada di dalam Alkitab, karena firman itu adalah Dia sendiri. Nah, jadi mari latih terus diri kita setiap hari baca firman supaya perkataan Kristus semakin diam dengan segala kekayaannya di dalam kita. Sehingga nantinya kita akan punya segala hikmat. Kalau Tuhan bawa kita mengajar anak-anak kita, mengajar di sekolah minggu atau di tempat kerja atau dimanapun, kita dengan segala hikmat mengajar, menegur seseorang akan yang lain, kita nyanyikan mazmur, kita puji-pujian, nyanyian rohani, ucapan syukur saja yang keluar dari mulut kita karena ada di dalam hati. Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Ini Paulus ngajarin supaya kita tahu segala sesuatu apapun yang saya lakukan hari ini, baik dengan perkataan maupun perbuatan, saya harus lakukan itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mau minum ternyata dalam nama Tuhan Yesus. Tidak harus ya selalu bilang di depan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tapi artinya segala sesuatu yang kita perkatakan dan perbuat itu semuanya dalam nama Yesus. Kita ingat keteladanan Yesus. Yesus selalu mengucap syukur sebelum makan ya, sebelum makan roti selalu mengucap syukur kepada Bapanya. Saat dia mau melakukan sesuatu dia tanya dulu kepada Bapanya. Nah saya ya paling sering saya sudah bilang bikin dulu baru saya tanya. Nah itu saya banyak sekali yang saya pelajari untuk mengubah cara hidup saya yang lama dari cepat sekali melakukan sesuatu baru di belakang tanya. Nah saya mau latih diri saya tanya dulu baru lakukan sesuatu. Yang berikutnya, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah ini ajaran lagi dari Paulus untuk para istri.
semua harus tunduk kepada Kristus. Nah, Paulus sudah menjelaskan tentang itu di dalam kitab yang dia tuliskan, suratnya kepada jemaat di Efesus pasal 5 dari ayat 22 sampai ayat 33, itu tentang kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Nah, Paulus lebih jelaskan banyak di Efesus pasal 5. Kalau di sini Paulus katakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi tunduknya itu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Yang tidak di dalam Tuhan seharusnya itu tidak dikatakan tunduklah. Kalau suami suruh mencuri, suami minta untuk pergi kata-katain mertua atau kata-katain saudara, yang seperti itu tidak tunduk. Ada orang yang tunduk buta-buta saja, ya kan katanya istri harus tunduk kepada suami. Nah, suaminya jengkel kepada tetangga, disuruhlah istrinya tuh pergi marahin itu tetangga. Kita bisa belajar untuk menjadi istri yang berhikmat, memberikan pengertian-pengertian kepada suami karena kita adalah penolong buat suami kita. Atau sebaliknya suami yang istrinya paksa untuk kerja supaya kita dapat banyak uang. Bisa kan diajarin kepada istrinya, saya juga butuh istirahat dan bukan cuma uang segala-galanya dalam hidup. Jadi saling menolong di sana. Ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kalau mengasihi istri, tidak akan disakiti istrinya, akan berusaha melakukan yang menyenangkan hati istri. Tetapi paling banyak ya, ada pengajaran yang kemarin kami pas ada intensive discipleship training course, dan pas pengajaran kemarin itu kalau orang lagi pacaran ya, semua dilakukan baik-baik, semua makannya lama pun ditungguin, kalau mau naik mobil dibukain pintu, setelah nikah makan agak lama istrinya cepat-cepat tuh makan, kita ini dimarah-marahin, nggak sesabar dulu waktu masih pacaran. Mau naik mobil buka sendiri tuh pintu, padahal sebelumnya sangat sabar, telatan bukain pintu. Nah, harusnya kita belajar untuk mengasihi pasangan kita dan tidak berlaku kasar. Nah, ini utamanya ditujukan oleh Paulus kepada suami. Tapi dalam kehidupan sehari-hari baguslah istri juga mengasihi suaminya. Ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi ternyata yang indah dalam Tuhan adalah saat anak-anak mentaati orang tuanya dalam segala hal, tetapi dalam hal ini dalam segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Itu pun Paulus sudah bagi di Efesus 6 ayat yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi di dalam Tuhan dalam hal ini mengikuti taat kepada orang tua yang seperti Tuhan ajarkan. Kalau yang dari dunia ajarkan gak usah lakukan. Ada orang tua yang minta anaknya melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, di situ tidak usah ditaati. Ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hati anak-anak bisa tawar karena perbuatan orang tua. Nah, dituliskan bapak di sini, tetapi pastinya kedua orang tua juga perlu untuk tidak menyakiti hati anak supaya mereka tidak tawar hatinya. Ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Pengajaran Paulus kepada jemaat di Kolose ini sama dengan pengajarannya kurang lebih ke jemaat di Efesus yang dia tuliskan di Efesus pasal 6. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ini yang ayat 23, banyak sekali kita belajar tentang ayat ini. Mau melakukan apapun juga, perbuatlah dengan segenap hati, enggak setengah-setengah hati, enggak asal-asalan, tetapi perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kalau kita pikir yang di depan kita yang saya layani itu adalah Tuhan, pasti sepenuh hati ya. Sedang bupati aja atau presiden yang kita layani, pasti kita lakukan sepenuh hati. Nah, biasanya yang bukan presiden, yang bukan bupati, saya belum pernah layanin presidennya, bupati sudah pernah karena ada keluarga. Jadi kalau yang
mau melayani dengan segenap hati siapapun itu. Nah, yang paling sering kita layani adalah orang terdekat. Kalau kita istri, layanin suami, layanin anak-anak, layanin orang tua. Nah, itu Paulus ajar untuk apapun yang kita perbuat itu kita lakukan dengan segenap hati. Ini untuk lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi upahnya Tuhan yang kasih nantinya. Kalau misalnya kita sudah melakukan yang terbaik untuk orang dan sepertinya kita tidak diperhatikan kembali, tidak menerima yang sama, Tuhanlah yang akan memberikan upah. Dari Dialah kita akan mendapat upah nantinya. Ayat berikutnya, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di depan Tuhan. Kesalahan kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi jangan bilang iya karena gara-gara dia saya lakukan kesalahan. Betul, gara-gara orang kita melakukan kesalahan, tapi yang akan menanggung kesalahan itu adalah kita sendiri. Tuhan tidak akan bilang iya karena memang orang itu yang memaksa dia melakukan kejahatan. Tidak, itu orang yang melakukan kejahatan yang akan menanggung kesalahannya. Nah, kalau ada provokasi dari orang-orang, tidak usah terprovokasi. Tidak usah bilang iya karena dia yang bikin saya sampai marah-marah, sampai banting pintu. Tidak usah pikir begitu. Kita lakukan saja perintah Tuhan, kita sabar, kita mengampuni, kita berkata-kata manis kepada orang. Itulah yang Kristus kehendaki supaya kita menjadi pelaku firman dari hari ke hari. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.